4, 3, 2, 1. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وفي حديث أخرى إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang padanya kita menyerahkan diri, yang kepadanya kita merendahkan diri kita, karena sungguh sangat zalim bagi manusia yang dikaruniai berbagai nikmat kesehatan, nikmat kelengkapan anggota tubuh, nikmat bisa menghirup udara, nikmat Islam, sehingga bagi mereka yang kufur sungguh azab Allah sangat pedih. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah kisah ada seorang laki-laki yang mendatang kepada Ibrahim bin Adham. Ia berkata, sesungguhnya aku adalah seorang yang banyak melakukan dosa, maka nasihatilah aku. Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, jika engkau mau menerima 5 perkara dariku dan kamu mampu melaksanakannya, maka perbuatan maksiat apapun tak akan mencelakakanmu. Kemudian laki-laki itu menjawab, apakah itu? Jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah engkau memakan rizki darinya. Kalau begitu, dari mana aku makan? Jawab pemuda itu, karena semua yang ada di bumi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan engkau memakan rizkinya? Tidak. Kemudian apa yang kedua? Jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, maka janganlah engkau tinggal di buminya. Ini lebih besar daripada yang pertama. Di mana aku harus tinggal? Apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau memakan rizkinya dan tinggal di buminya? Tidak. Kemudian apa yang ketiga? Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka carilah tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatmu. Kemana aku harus pergi, katanya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang nampak dan yang tersembunyi. Apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau memakan rizkinya, tinggal di buminya, serta melihat apa yang engkau lakukan? Tidak. Kemudian apa yang keempat? Jika malaikat maut datang mengambil ruhmu, maka mohonlah kepadanya, berilah aku waktu agar aku dapat bertobat dan beramal soleh. Tidak akan dikabulkan permohonanku dan mereka tak akan menunda kematianku, katanya. Jika kamu tidak dapat menghindar dari datangnya kematian agar dapat bertaubat dan beramal soleh, maka kenapa engkau bermaksiat kepadanya? Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang kelima? Jika di hari kiamat nanti datang malaikat penjaga neraka untuk menggiringmu ke neraka, maka janganlah kamu menurutinya. Mereka tidak akan melepaskanku dan menerima keinginanku. Jika demikian, maka bagaimana kamu berharap dapat selamat? Cukuplah hal ini bagiku. Sungguh aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, inti dari kisah tersebut yaitu
kita harus segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi, Rasulullah menegaskan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Dalam kajian tasawuf, taubat merupakan awal dari semua maqamat atau kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedudukan itu diperolehnya melalui ibadah, perjuangan melawan hawa nafsu, berbagai latihan spiritual atau riyadhah, dan menghadapkan jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan taubat laksana fondasi sebuah bangunan. Tanpa fondasi, bangunan tidak akan dapat berdiri. Tanpa taubat, seseorang tidak akan dapat menyucikan jiwanya, tidak akan dekat dengan Allah. Taubat diumpamakan sebagai pintu gerbang menuju kehidupan ruhani. Abu Ibrahim Al-Madburi, seorang sufi, menjelaskan taubat ada 3 tingkat. Yang pertama, yang terendah, yaitu bertobat dari berbagai dosa besar, seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua, berzina, meminum khamar, bersumpah palsu, dan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan agama. Peningkat selanjutnya adalah tobat dari dosa-dosa kecil, perbuatan makruh, sikap dan tindakan yang menyimpang dari keutamaan, merasa diri suci, merasa telah dekat dengan Allah, dan lain-lain. Kemudian peringkat tobat yang terlalu tinggi adalah tobat dari kelengahan hati dan mengingat Allah, kendati hanya sekejap. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, tidaklah menyesal seorang di hari kiamat nanti kecuali di antara waktunya dia tidak menyempatkan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk bertobat, tidak kurang dari 71 kata terulang kata taubat. Di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat 70-71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal salih, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal salih, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan sebenarnya taubat. Hadirin jamaah rahimakumullah, taubat yang dilakukan secara tulus, yang dikenal dengan taubatan nasuha, didefinisikan sebagai taubat yang dilakukan atas kesadaran hati yang paling dalam. Dengan demikian, taubat nasuha merupakan kesadaran jiwa yang disertai dengan tekad yang kuat untuk senantiasa melakukan kebaikan dan tidak mengulangi perbuatan jahat. Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa taubat nasuha pada intinya menghapuskan keinginan yang terlintas di dalam hati untuk melakukan perbuatan dosa yang pernah dilakukan pada masa lalu, sebagai perwujudan dari kagumnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut terhadap siksanya. Tobat yang demikian terwujud bila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, membebaskan hati dari keinginan untuk berdosa. Kalau seseorang meninggalkan suatu perbuatan buruk, sementara hatinya masih menyimpan keinginan untuk melakukan perbuatan itu, maka sebenarnya ia belum bertobat. Kedua, meninggalkan perbuatan yang buruk yang pernah dilakukan pada masa lalu. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan buruk itu harus muncul dari hasad hati demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari azabnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya
Allah Maha Pengampun dan manusia penuh salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka mulai dari detik ini marilah kita berusaha untuk kembali kepada Allah. Setiap mulai perbuatan kita awali dengan baca basmalah dan selesai dengan hamdalah. Kita ikatkan jiwa kita kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha menguasai hati kita, menguasai seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," dalam hadis qudsi, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu fin-nahar liyatuba musii'al lail hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari, dan Dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat atau hari kiamat. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan, Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hatta yatuba ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aysa minha fa'ata shajarah fattaja'a fi dhilliha fa'aysa min rahilatihi fabainahu wa kadhalik idan huwa qa'imatun indahu fa'akhadha bi khitamiha summa qala min syiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddatil farah. Rawahu Muslim. Yang artinya sesungguhnya Allah senang terhadap taubat hamba ketika hamba itu bertobat kepadanya, melebihi dari seseorang dari kalian yang semula naik unta di padang pasir lalu kehilangan kendaraan beserta makanan dan minumannya. Setelah lama mencarinya, akhirnya dia putus asa untuk mendapatkannya. Lalu ia datang kepada sebuah pohon, lalu dia beristirahat dan tidur di bawah pohon tersebut. Dan orang itu telah putus asa untuk mendapatkan kembali untanya. Ketika dalam keadaan itu, tiba-tiba untanya beserta bekalnya itu sudah berada di dekatnya. Lalu ia memegang kendalinya, dan saking senangnya ia berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Dia keliru mengucapkannya karena saking senangnya, saking gembiranya. Begitulah sesungguhnya Allah At-Tawwabur Rahim, Ghafurur